Selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Umam Hidayat. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pada sore hari ini, yakni DPR RI terima keluarga Afif Maulana yang ditemukan meninggal dunia pada 9 Juni lalu di bawah jembatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Dan komitmen kawal pengungkapan kasus tersebut hingga tuntas sehingga keluarga mendapatkan keadilan. Keluarga Afif Maulana yang meninggal dunia pada 9 Juni lalu di bawah jembatan Kuranji, Padang mengadu pada DPR RI. Keluarga Afif yang didampingi pengacaranya diterima Wakil Ketua DPR RI bersama Komisi 3 DPR RI. Terkait kasus ini, DPR RI berkomitmen mengawal pengungkapan kematian Afif Maulana hingga tuntas agar keluarga mendapatkan keadilan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko meminta ekshumasi atau penggalian mayat atas Afif Maulana segera dilakukan agar kecurigaan terhadap polisi yang diduga menganiaya Afif tidak terus terjadi. Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia juga diharapkan ikut melakukan ekshumasi secepatnya. Dasko juga meminta Kadif Propam Polri proaktif mendalami kasus kematian Afif yang dinilai janggal. Dan alhamdulillah tadi surat ekshumasinya sudah dikirim ke Jakarta dan sudah langsung dilihat oleh pengacara dan keluarga korban. Pasti kita akan setelah ekshumasi kita akan kawal prosesnya sampai dengan selesai. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan penerbitan surat ekshumasi diperlukan untuk melakukan identifikasi forensik terhadap jenazah Afif Maulana karena penyebab kematiannya dianggap tidak wajar. Komisi 3 DPR bersama masyarakat Indonesia akan terus mengawal pengungkapan kasus ini hingga tuntas. Kita kawal bareng-bareng proses ekshumasi ini, nanti kuasa hukum juga hadir ya. Pengusutan perkara pokoknya ini dugaan peristiwa yang mengakibatkan tewasnya Afif ini persoalan apa? Kan sedang berlangsung dan belum ditutup penyidikan pidananya. Begitu juga dalam konteks kedinasan, kerja propam terus berjalan. Nah itu mungkin yang perlu kita kawal secara bersama-sama. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, buntut dari temuan 19 laporan kasus ditres narkoba pada kunjungan kerja reses ke Batam, Komisi 3 DPR RI minta hakim mempertimbangkan perbedaan vonis pengguna narkoba dengan pengedar dan juga bandar narkoba. Selama Juni hingga Juli 2024, Ditres Narkoba Polda Kepulauan Riau mengungkap kasus narkotika sebanyak 19 laporan dengan menetapkan 25 orang sebagai tersangka. Terkait tingginya kasus narkoba di Kepri, anggota Komisi 3 DPR RI meminta para hakim mempertimbangkan vonis terhadap pengguna narkoba berbeda dengan pengedar dan bandar narkoba. Nasir Jamil mengatakan, jika mengadili perkara pengguna atau pecandu narkoba, hakim sebaiknya tidak menjatuhkan vonis pidana penjara, melainkan hukuman rehabilitasi. Hal ini untuk mencegah semakin penuhnya narapidana narkoba yang menghuni lapas di wilayah Kepri, mengingat juga lapas di Kepri sudah over kapasitas. Jika pengedar dan bandar narkoba memang patut diberikan vonis pidana seberat-beratnya. Ketika memutuskan kepada para pengguna, pemakai, dan pecandu. Kalau pengedar, bandar, kita sepakat bahwa mereka harus dihukum seberat-beratnya. Tapi untuk pemakai, pengguna, pecandu, maka perlu alternatif. Nah karena itu putusan majelis hakim misalnya untuk merehabilitasi itu sangat diharapkan. Sehingga kemudian mereka ini direhab, baik secara medis maupun secara sosial. Kalau mereka dihukum 4 tahun, ya semuanya rata-rata seperti itu, maka itu akan membuat lapas rutan itu semakin penuh. Dan mayoritas itu pasti diisi oleh mereka yang terkait dengan peredaran gelap narkoba. Nasir Jamil juga mengimbau seluruh pihak di Kepulauan Riau memaksimalkan koordinasi dan sinergi untuk menjaga pintu-pintu masuk dan keluar Kepri secara ketat. Selain itu, perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk melakukan deteksi dini terhadap peredaran narkoba dari dan ke Kepri. Dari Kepulauan Riau, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen, melaporkan. Pada kunjungan kerja ke Denpasar, Bali, Komisi 6 DPR RI berharap kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan pemerintah dapat menjadi solusi atas berbagai kebutuhan kesehatan, terutama bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Bali.
Pemerintah menetapkan kawasan ekonomi khusus atau KEK Sanur menjadi KEK Kesehatan dan KEK Pariwisata dengan luas area sebesar 41,26 hektar. Anggota Komisi 6 DPR RI berharap KEK Sanur menjadi solusi atas berbagai kebutuhan kesehatan, terutama bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali. Untuk itu perlu peningkatan kualitas layanan kesehatan dan kepercayaan masyarakat. Gede Sumarjaya ingin selain layanan kesehatan, KEK Sanur juga bisa menjadi pusat layanan kecantikan. Hal ini akan semakin menarik lebih banyak wisatawan datang ke Bali untuk tinggal dalam waktu cukup lama demi menjalani perawatan kecantikan. Meski begitu, disiplin dalam pengelolaan layanan kesehatan menjadi hal yang wajib. KEK Sanur tidak boleh hanya mengejar keuntungan sesaat, melainkan juga fokus pada peningkatan kepercayaan publik sehingga bisa menjadi ikon kesehatan dan kecantikan kelas dunia. Bahwa dia akan berobat, akan sembuh, atau akan dilayani dengan baik di KEK kesehatan ini. Yang selama ini, terus terang di Indonesia, kita masih minim terhadap kepercayaan, minim terhadap pelayanan dan servis untuk di bidang kesehatan ini. Kalau yang namanya kecantikan itu ada mungkin operasi hidung dan sebagainya yang dilakukan di Bali, mereka perlu bisa 3 sampai 5 hari, bahkan bisa seminggu. Tidak sekedar pengobatan, tapi juga berwisata. Presiden Joko Widodo sempat menyoroti sekitar 1 juta WNI memilih berobat ke luar negeri. Hal itu mengakibatkan negara rugi sekitar 180 triliun rupiah. Keberadaan KEK Sanur yang didukung fasilitas kesehatan berkelas dan berteknologi terkini diharapkan menarik minat masyarakat Indonesia yang selama ini suka berobat ke luar negeri memilih KEK Sanur. Dari Bali, Nur Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, sebanyak 3 rumah sakit terbukti mengakali jumlah klaim layanan BPJS Kesehatan. Aparat penegak hukum diharapkan tidak setengah-setengah dalam mengungkapnya. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Kecurangan yang dilakukan oleh rumah sakit harus menjadi cermin bagi BPJS Kesehatan. Anggota Komisi 9 DPR RI menilai pentingnya efek jera penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat kasus fraud BPJS Kesehatan. Dan bisa simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap 3 rumah sakit mengakali jumlah klaim layanan BPJS Kesehatan. Praktik kecurangan atau fraud ini adalah klaim fiktif yang membuat jumlah tagihan perawatan kepada BPJS Kesehatan jauh lebih besar dari jumlah seharusnya. KPK bersama PKJKN dan lembaga lainnya sudah memeriksa setidaknya 9 rumah sakit. Namun, baru 3 rumah sakit yang sudah terbukti melakukan fraud yang diduga menyebabkan kerugian hingga 35 miliar rupiah. Kasus fraud BPJS Kesehatan oleh beberapa rumah sakit harus diusut dan diselesaikan secara menyeluruh hingga tuntas. Aparat penegak hukum diharapkan tidak setengah-setengah mengungkapnya. Anggota Komisi 9 DPR RI berpendapat, kecurangan mungkin tidak hanya dilakukan pihak rumah sakit, namun bisa saja melibatkan oknum BPJS Kesehatan. Dokter spesialis di rumah sakit pasti sudah mengetahui tindakan medis dan obat apa saja yang bisa diberikan pada pasien sesuai kategori tanggungan BPJS Kesehatan. Jika sesuai tanggungan BPJS Kesehatan, seharusnya tidak ada administrasi penagihan yang salah, apalagi fiktif. Di sisi lain, menurut anggota Komisi 9 DPR RI, setelah menerima tagihan dari rumah sakit, pihak BPJS Kesehatan seharusnya sudah meneliti pengobatan yang diklaim. Ketika pengajuan klaim dari rumah sakit tidak masuk tanggungan, seharusnya pihak BPJS Kesehatan tidak mencairkan pembayaran ke rumah sakit. Nyatanya, ada pencairan tagihan oleh BPJS Kesehatan terhadap sejumlah klaim rumah sakit yang belakangan terungkap sebagai klaim fiktif. Jangan cuma rumah sakitnya saja, coba gali juga tentang perjalanan pengobatan pasien-pasien tersebut lewat dokternya. Selain itu juga BPJS-nya. Jangan cuma dari rumah sakitnya semuanya, karena kalau itu sudah diklaim itu berarti ada kesinambungan antara dari rumah sakit dan dari pihak BPJS. Jadi kalau BPJS ada penemuan, ya semuanya harus diungkap, jangan separuh-separuh. Anggota Komisi 9 DPR RI menilai penegakan hukum atas kasus fraud BPJS Kesehatan harus menimbulkan efek jera kepada pihak-pihak yang terlibat. Kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan seharusnya secara cermat dan kehati-hatian sehingga bisa mencegah peluang atau celah melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Pasalnya, kecurangan dalam program BPJS Kesehatan sekecil apapun akan merugikan masyarakat dan negara. Kalau tidak ada pendekatan dari efek jera, saja potensi di kemudian hari adanya hal seperti bisa terjadi kembali. Misalnya nih, ditemukan ini kemudian saling administrasi ya, selama ini hanya sebatas pemutusan hubungan kerjasama antara BPJS dengan rumah sakit, begitu sudah diputus, kemudian hari bisa mengajukan kerjasama dengan BPJS lagi. Nah, itu tidak mendidik saya kira. Dengan adanya kasus fraud oleh sejumlah rumah sakit, BPJS Kesehatan harus segera melakukan pembenahan sistem dan aturan. Kategori tindakan medis dan obat yang masuk tanggungan BPJS Kesehatan harus bisa diperjelas. Bahkan, jika memungkinkan, peserta BPJS Kesehatan bisa memantau benar tidaknya pengobatan yang telah diberikan rumah sakit yang diinput melalui aplikasi digital BPJS Kesehatan. Fungsi pengawasan BPJS Kesehatan terhadap rumah sakit juga harus diperketat dengan menempatkan SDM yang memiliki profesional dan kredibilitas tinggi. Oh, ini pasien dengan sakit ini pembiayaan dari BPJS segini. Selama ini kan seperti itu. Nah, ini harus kita robah. Terus sistem administrasinya juga. Terus itu kan ada yang pakai handphone dan lain-lain. Di situ kan sebenarnya bisa kita cek sejauh mana ini misalnya ditemukan satu orang sakit. Lah saya kemarin nggak ngeklaim itu. Kenapa? Fungsi kontrol pengawasan itu harus diperketat. Item per item itu harus audit, itu harus dipertegas dan diperkuat. Pendekatan saat ini adalah pendekatan dari sisi hukum ya. Nah, yang kemudian di kemudian hari ya ada penegakan dari kedisiplinan dari teman-teman yang bekerja di BPJS yang fungsinya mengawasi yang kerja dengan rumah sakit ya mereka harus secara efektif dan gencar untuk melakukan satu fungsi pengawasan.
Pemirsa, BKSAP DPR RI tekankan pentingnya implementasi komitmen pendanaan iklim dari negara maju dan berkembang guna antisipasi persoalan climate change. Hal tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan sidang Conference of the Parties ke-28 yang menghasilkan komitmen pembiayaan iklim sebesar 1,3 kuadriliun rupiah. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Terkait komitmen pembiayaan iklim, nampaknya komitmen tersebut masih dirasa kurang sehingga perlu ada penekanan yang lebih kuat dari sisi regulasi dan komitmen yang diwujudkan dalam pembentukan Undang-Undang Pendanaan Iklim. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja. Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti diketahui bahwa sidang Conference of the Parties ke-28 menghasilkan komitmen pembiayaan perubahan iklim sebesar 1,3 kuadriliun. Namun pemirsa, implementasinya ini masih dirasa kurang sehingga perlu penekanan dengan penguatan regulasi dan juga komitmen melalui pembentukan Undang-Undang Pendanaan Iklim. Lantas seperti apa DPR RI mendorong komitmen tersebut agar tercapai di tengah berbagai kendala yang dihadapi terutama dari negara berkembang? Kita akan berbincang dengan Wakil Ketua BKSAP DPR RI yakni Putu Supatmarudana dari fraksi Demokrat. Baik Pak, terkait dengan komitmen pembiayaan perubahan iklim sebesar 1,3 kuadriliun ini dari DPR sendiri seperti apa mendorong nih Pak? Dan responsnya setelah implementasi beberapa saat ini seperti apa? Jadi jika kita merujuk kepada pertemuan COP28 di Dubai tahun lalu, tentu kita memahami bahwa isu yang utama, hal yang terpenting adalah bagaimana kita bersama punya komitmen untuk mitigasi climate change atau mitigasi perubahan iklim, atau kita sebut namanya sekarang adaptation to climate change atau adaptasi terhadap perubahan iklim. Di dalam pertemuan itu memang komitmen yang dilakukan justru bagaimana kita sekarang harus berbuat bersama, kita harus punya komitmen bersama dan deliver bersama. Dan di satu sisi pembahasannya yaitu kita di negara berkembang dan least developed countries, LDCs, dan juga negara berkembang ingin memastikan komitmen negara maju, bahwa mereka sudah berkomitmen di mana dalam beberapa tahun terakhir mereka sebenarnya punya komitmen untuk memberikan berkontribusi untuk climate fund ini minimal 100 miliar dolar US dollar per tahunnya.
Dan setelah dibahas di Dubai COP28, kebutuhannya itu melampaui billions. Itu mencapai lebih dari 1.5 trillion US dollar. Bayangkan kebutuhannya itu kalau dalam rupiah kan mungkin namanya quadrillion ya. Nah, artinya kebutuhannya begitu besar, dan kita memang di awal komitmen negara maju ini betul-betul ingin kita pastikan agar mereka realisasikan, karena memang yang terdampak dari perubahan iklim ini adalah tentu negara-negara, tidak negara maju saja, negara berkembang, negara Pasifik, bahkan negara kita. Adanya bencana, extreme weathers, peningkatan suhu bumi, dan lainnya itu adalah dampak-dampak yang tentu kita lihat adalah nyata terjadi, bahwa isu climate change itu adalah isu nyata yang memang harus kita atasi bersama. Nah, tentu kita berharap dengan hadirnya kita kemarin di High Level Political Forum di UN di New York, UN Headquarter di PBB kemarin, kita juga mengangkat hal itu lagi. Pertemuan kemarin adalah membahas tentang pencapaian SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan agenda 2030. Ada dua hal yang dibahas kemarin. Pertama yaitu menyangkut peace, justice, and juga stronger institution. Yang kedua yang dibahas adalah tentang climate change. Nah, tentu di sana kita ingin memastikan untuk memperkuat perjuangan atau adaptasi kita kepada climate change, komitmen negara maju tentu kita harapkan agar bisa dideliver atau direalisasikan yang 100 miliar dolar itu, dan bahkan harus melebihi dari itu. Dan tentu ini tidak bisa di situ, dan kami sampaikan secara diplomatis juga bahwa ini perlu dukungan semua negara climate finance ini. Jadi baik negara maju maupun negara berkembang. Tapi least developed country tentu mereka tidak bisa berkontribusi banyak. Developing countries juga tidak bisa. Yang paling bisa berkontribusi seharusnya developed country atau negara maju. Dan memang juga saya sampaikan dalam forum itu adalah dalam komitmen ini kita berharap komitmen negara maju agar dideliver, direalisasikan, dan tentu yang harus mendapatkan manfaat pertama dan utama adalah contoh negara-negara misalnya Pasifik ya, karena mereka mengalami peningkatan ketinggian air, di mana mereka sangat rentan jika air itu meningkat, air laut, pulau-pulau mereka bisa tenggelam secara cepat. Nah, tentu inilah yang kita ingin sampaikan, bahwa climate change itu nyata, komitmen negara maju harus segera dideliver. Nah, kita sebagai negara-negara yang berada di kawasan Pasifik, di Asia, negara-negara kepulauan, tentu kita harus berjuang terus menyampaikan hal ini agar komitmen global itu bisa terdeliver dengan baik dan pencapaian SDGs 2030 bisa maksimal dicapai pada saat 2030. Nah, ini Pak, dari berita yang beredar ini kan terkait dengan kesenjangan yang dialami oleh negara berkembang, utamanya terkait dengan pendanaan dari perubahan iklim ini, memang kan dirasa cukup berat ya Pak dari pendanaan tersebut. Nah, ini kalau dari DPR Indonesia sendiri, ini solusi untuk mengatasi dari kesenjangan terkait pendanaan tersebut supaya komitmen ini tetap tercapai seperti apa Pak? Dan pada prinsipnya semua bisa berperan dalam isu climate change ini. Nah, kita parlemen, kita memastikan agar legislasi atau RUU ini segera bisa kita selesaikan, dan harapannya ke depan akan menjadi sebuah undang-undang yang bisa mengawal bagaimana agar lingkungan atau climate change ini betul-betul bisa terukur. Dan karena memang adaptasi climate change begitu penting, dulu namanya mitigasi climate change begitu penting, semua pihak harus terlibat untuk mengatasi permasalahan ini. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Putu Supatmarudana terkait dengan pembiayaan dari perubahan iklim. Dan tadi memang disampaikan bahwa isu climate change ini memang sangat penting karena ini sangat berdampak kepada kehidupan baik manusia maupun lingkungan. Dan tadi juga disampaikan bahwa seluruh negara yang berpartisipasi, apalagi negara maju ini sangat berperan dalam isu dari climate change ini. Tadi juga disampaikan bahwa dari negara berkembang dan seperti Indonesia ini dapat mendukung komitmen dari pembiayaan perubahan iklim itu melalui dengan penguatan regulasi, utamanya yang dilakukan di DPR RI sendiri tengah merancang undang-undang dari pendanaan iklim. Tadi juga disampaikan bahwa memang perlu partisipasi dari seluruh negara untuk menguatkan komitmen ini karena memang isu terkait dengan perubahan iklim ini memang sangat penting pemirsa. Dan demikian yang dapat saya sampaikan, saya Nazia Sudirja kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen.
Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, selamat sore pemirsa dan terima kasih rekan Umam. Kita masuk ke segmen media online pemirsa. Di sini berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu mengenai DPR RI yang menyebutkan kasus Alex Denny menjadi alarm keras bagi pemerintah. Kita lihat pemirsa di sini. Dan di sini pemirsa, Komisi 3 DPR RI tentunya menyoroti kasus Alex Denny, terpidana koruptor yang baru-baru ini ditangkap kejaksaan setelah 11 tahun bebas. Bahkan bisa menduduki beberapa jabatan mentereng di pemerintahan, yaitu sebagai deputi di salah satu kementerian selama masa pelariannya. Dan pemirsa, terkait hal ini tentunya anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Didi Mukrianto menyebutkan kasus ini dapat mencederai rasa keadilan publik dan juga merusak moralitas pemerintah, serta dapat dijadikan sebagai alarm bagi pemerintah karena berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui nih pemirsa, Alex Denny yang sempat menjabat sebagai Deputi Bidang SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi ditangkap Kejaksaan Negeri Kota Bandung di Bandara Soekarno-Hatta setelah 11 tahun melanglang buana dengan status terpidana atas kasus korupsi proyek pengadaan jasa konsultan analisa jabatan PT Telkom tahun anggaran 2003. Menanggapi hal ini tentunya pemirsa, semua instansi maupun lembaga pemerintahan diminta untuk melakukan double check terhadap latar belakang sumber daya manusia yang akan menjabat suatu posisi di kementerian atau di pemerintahan. Apalagi posisi yang diduduki dapat mengambil kebijakan penting pada tata kelola negara atau menyangkut dengan kemaslahatan rakyat. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini. Mengenai Komisi 10 DPR RI yang mengecam keras terbitnya aturan penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa sekolah. Kita lihat kembali di layar kaca. Dan di sini pemirsa, DPR RI mengecam terbitnya peraturan pemerintah yang memfasilitasi penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa sekolah atau pelajar. Terkait hal ini tentunya Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yaitu Abdul Fikri Fakih menyayangkan terbitnya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 2023 tentang kesehatan yang salah satunya mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan juga remaja usia sekolah.
yang seolah-olah membolehkan budaya seks bebas kepada pelajar. Sebagaimana diketahui nih pemirsa, semangat dan juga amanat pendidikan nasional adalah menjunjung budi pekerti yang luhur dan juga dilandasi norma-norma agama yang telah diprakasai oleh para founding father bangsa ini. Di sini juga Komisi 10 mengingatkan pentingnya pendampingan bagi siswa dan juga remaja, khususnya edukasi mengenai edukasi kesehatan, reproduksi melalui pendekatan norma agama dan juga nilai pekerti luhur yang dianut budaya ketimuran di Nusantara. Itu tadi tentunya yang saya sampaikan headline di media online pada hari ini untuk Anda. Dan juga di sini tentunya topiknya yaitu mengenai DPR RI yang menyebutkan kasus Alex Denny menjadi alarm keras bagi pemerintah, serta Komisi 10 DPR RI yang mengecam keras terbitnya aturan penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa sekolah. Sekian dari saya, Rini Reski, kembali ke rekan umum. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.